pengurus koperasi berani aja, karena bagaimanapun itu adalah barang modal. Apapun alasannya, pada suatu saat itu akan kita dapati titik impasnya atau break even point-nya. Jadi saya laporkan juga, mungkin Pak Han sudah laporkan kepada Pak Ir bahwa kita sudah memulai menyuling ya. Jadi yang kita suling di sana itu tidak hanya nilam, tetapi juga minyak cengkeh. Konon kabarnya rendemen minyak cengkeh itu bisa antara 2,5 sampai dengan 3%. Itu cukup bagus tentunya. Mudah-mudahan kita bisa eksis ya ke depan. Apalagi Pak Ketua, seandainya jalannya memang sudah bagus, tentu harga pokok material, raw material kita itu akan jauh lebih murah. Sekarang ini karena memang tidak jalannya tidak begitu bagus, ya biaya angkutnya akan jadi lebih mahal, Pak. Kemudian yang lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tujuan IKPS ini di samping membantu masyarakat perantau melalui zakat mal yang dikumpulkan ya, juga sebenarnya adalah untuk memberikan stimulan kepada masyarakat di kampung kita yang sudah terlanjur berpikir hanya untuk pegawai. Itu tidak salah, tetapi perlu kita ketahui bahwa kemampuan pemerintah untuk menerima pegawai baru itu sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan adalah untuk membina masyarakat kita itu dari awal, dari nol untuk berwirausaha. Karena bagaimanapun wirausaha itu tidak pernah akan penuh formasinya seperti pegawai-pegawai di perusahaan-perusahaan lain. Kita sangat sedih, saking mendewakannya menjadi pegawai itu. Sekolahnya dengan pekerjaannya itu tidak linear. Tamat STM, misalnya, bekerjanya bukannya di bidang teknik, tapi malah jadi pegawai asuransi, kan tidak linear. Itu antara lain. Padahal kalau tamat STM harusnya bisa membuka usaha, entah itu bengkel atau apa, atau eksperimen-eksperimen. Ya seperti kita ketahui sekarang ini ada mereka yang mencampurkan resin dengan air, bisa menjadi bahan bakar. Sehingga 1 liter itu air dicampur dengan resin akan mengeluarkan gas yang bisa terbakar, disalurkan ke dalam karburator, itu bisa menjadi nggak efektif ya, makanya cumi tapi masih pokoknya barisa pasti udah waktu. Nah, di kita mereka yang mencoba bereksperimen itu sudah ketakutan lebih dulu, karena bagaimanapun kebiasaan di kampung kita itu yang memang tidak begitu sehat, yang perlu kita perbaikin adalah masalah cemooh. Jadi mereka-mereka yang mau mencoba itu udah mundur duluan. Nah, tentu kita berharap kepada para intelektual yang berasal dari peninjauan itu, jangan ngompor-ngomporin mereka-mereka yang sudah mau mencoba. Jangan kita berperilaku sebagai seorang komentator bola. Komentator bola itu selalu menang, selalu pintar itu. Tapi kalau dia disuruh masuk ke lapangan, belum sampai setengah lapangan udah pingsan barangkali. Nah, kita jadilah coach. Janganlah kita menjadi bos, tapi jadilah leader. Itu harapan kami. Dan saya bicara sebagai orang tua, karena saya sudah berpengalaman di berbagai usaha begitu ya, walaupun bukan menjadi pengusaha. Tapi itulah kenyataannya. Jadi
kita berharap kalau ada yang mencoba menanam pisang misalnya, kita dorong. Apa kesulitannya? Oh, masalah pemasaran. Kita bantu, ayo kita bicarakan. Jangan sampai keluar kata-kata itu lengke ditanam. Saya kadang-kadang ngenes mendengarkan omongan orang-orang yang narasi-narasi yang memang tidak mendidik itu. Tapi apa boleh buat, itulah kampung kita. Kita tidak boleh juga tentunya bersempit hati ya. Itu kenyataannya. Inilah ke depan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di kampung bisa membuat eksperimen dari berbagai-bagai produk dan kita jual di sini. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan Pak Ketua, mengenai di kampung itu sekarang sudah ada kerjasama para petani dengan satu yayasan namanya Rimbo Lestari. Saya tadi sudah tanda tangan kontraknya dan itu nanti akan ditanam berbagai minimal 5 macam tanaman. Yang pertama adalah di pinggir-pinggir itu surian, kemudian ada jengkol, ya ada alpukat, ada kopi, kemudian ada lamtoro, dan kita berharap dan agar di sela-sela antara kopi itu bisa ditanam nilam, karena nilam 6 bulan bisa panen. Maaf. Dan kopi kan baru 2,5 atau 3 tahun baru panen. Nah ini terakhir saya dapat informasi total di peninjauan itu ada kurang lebih 39 hektar. Ya mudah-mudahanlah ke depan masyarakat kita bisa hidup ya dengan baik. Masalah hilir yang selama ini menjadi hatinya adalah masalah marketing. Kami dari Koperasi Ipayo tentu akan siap membantu ya membeli segala hasil bumi yang dihasilkan oleh para petani di kampung ini. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon ridho dan maafnya. Dan terakhir saya sampaikan selamat ya kepada IKPS ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju kita, bersama kita bisa, dan tentu tidak lepas dari peran daripada pengurus dan masyarakat di sekitar. Kalau kita ini udah dirantau ini sebenarnya kalau secara lahiriahnya butuh nggak butuh di sana itu, tapi karena kita peninjauan adalah tumpah darah kita, kepengen juga kita agar generasi kita belakangan nanti itu ya bisa lebih baik lah dari kita. Sekian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Danas sudah mewakili perwakilan DKIPS Tangerang dan sekaligus juga pengurus KPS Pusat ya, bagian ekonomi ya dan keagamaan yang tadi sudah sampaikan secara panjang lebar. Mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan-pesan yang beliau sampaikan. Intinya sama dengan Pak Ketua tadi, kita membangun kampung itu tentu dari segi ininya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ayo semua yang punya kompetensi, punya kemampuan apa kita sumbangkan untuk kampung kita, kan seperti itu. Baik, kita mungkin minta juga apakah informasi ataupun usulan atau masukan dari KPS yang lain. Yang kita lihat di sini di layar ada IKPS Lembang, mungkin dulu Dail barangkali, silahkan Dail, mungkin ada yang mau sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama mungkin kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
saya di bidang ekonomi dan keagamaan di IKPS Pusat. Nah, dalam rangka mengembangkan ekonomi ke depan, khususnya bagi organisasi IKPS, di mana IKPS itu membutuhkan biaya-biaya ya operasional, adalah sangat naif kalau satu organisasi tidak punya dana. Maka itulah timbullah beberapa ide, antara lain adalah untuk membuat ladang IKPS itu. Alhamdulillah tadi saya mendapat foto-foto dari Pak Han, mereka sudah mulai melakukan penyulingan, walaupun trial and error katanya belum rendemennya berapa persennya belum ketahuan, tapi setidaknya kita sudah mulai melangkah. Insya Allah mudah-mudahan koperasi ini bisa ke depan bisa memberikan manfaat bagi anggotanya, khususnya ya bagi anggota dan tentu bagi organisasi IKPS. Perlu juga saya sampaikan ya, ada barang